Halo teman-teman, kembali lagi nih di channel Rancang Reka Ruang, tempat kita membahas desain rumah dengan detail yang lebih dalam. Nah, saat ini banyak orang nih yang tertarik dengan rumah konsep open plan karena terasa lebih luas, modern, dan juga fleksibel. Tapi tidak sedikit juga nih yang salah kaprah menganggap bahwa open plan itu sekedar menghilangkan dinding aja. Padahal tanpa perencanaan arsitektur yang tepat, rumah justru bisa terasa panas, bising, dan tidak nyaman untuk ditinggali. Nah, di video kali ini nih, kita akan membahas tips dan juga trik merancang hunian rumah tinggal dengan konsep open plan yang nyaman dan juga fungsional. Kalau kamu nih sedang merencanakan membangun atau mungkin merenovasi rumah, video ini akan membantu kamu untuk memahami cara berpikir arsitek dalam merancang ruang terbuka yang tetap nyaman untuk ditinggali sehari-hari. Ketika kita mendengar nih istilah open plan atau open space, banyak orang yang langsung membayangkan rumah tanpa dinding. Semua ruangan dibuka dan terlihat luas. Padahal pemahaman seperti ini seringkali justru menimbulkan masalah di kemudian harinya. Nah, dalam arsitektur nih, open plan bukan berarti semua ruang itu disatukan tanpa batas, teman-teman. Open plan adalah pendekatan desain yang mengurangi sekat masif, namun tetap menjaga fungsi ruang, kenyamanan penghuni, dan privasi. Hanya saja dengan cara yang lebih halus dan lebih terencana. Biasanya, ruang-ruang yang digabungkan dalam konsep open plan adalah ruangan dengan aktivitas yang saling berkaitan. Nah, contohnya aja nih, ada ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, dan juga dapur. Nah, keempat ruang ini memiliki hubungan aktivitas yang erat, sehingga ketika disatukan, interaksi antar penghuni menjadi lebih natural dan lebih dinamis. Namun, penting untuk dipahami teman-teman, penggabungan ruang ini tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Yang menjadi kunci utama adalah alur aktivitas penghuni rumah. Misalnya nih, bagaimana seseorang ketika masuk ke dalam rumah, kemana ia akan meletakkan barang, lalu beraktivitas di ruang keluarga atau dapur. Nah, jika alurnya jelas, ruang akan terasa nyaman meskipun terasa banyak sekat. Rumah open plan yang baik memungkinkan komunikasi dan interaksi berjalan dengan alami, tanpa membuat penghuni merasa terganggu oleh suara, bau masakan, atau mungkin lalu lalang yang tidak diperlukan. Oke teman-teman, sekarang aku bakal share ke kalian untuk tips arsitektur yang cocok untuk rumah konsep open plan. Yang pertama nih, tentukan sejak awal ruang mana yang boleh menyatu dan mana yang harus tetap privat. Kamar tidur, kamar mandi, dan ruang kerja pada umumnya tetap membutuhkan batas yang jelas. Kedua, jangan menyatukan semua fungsi tanpa mempertimbangkan sirkulasinya. Pastikan jalur jalan kaki tidak memotong area aktivitas utama seperti area duduk atau area makan. Lalu yang ketiga, ingat bahwa open plan harus terasa lega dan bukan kosong teman-teman. Ruang yang terbuka tetap perlu elemen pembentuk ruang seperti ada furniture, pencahayaan, atau perbedaan material agar terasa lebih hidup dan juga terarah. Ketika kita membicarakan rumah dengan konsep open plan, kebanyakan orang nih langsung fokus ke interior seperti ruang tamu, ruang keluarga, dapur yang semuanya disatukan tanpa sekat. Padahal teman-teman, kenyamanan open plan justru dimulai dari luar bangunan, yaitu dari bagaimana eksterior rumah dirancang. Perlu teman-teman tahu nih bahwa arsitektur eksterior bukan sekedar tampilan fasadnya aja, tapi merupakan sistem pertama yang mengontrol cahaya, panas, dan juga udara sebelum masuk ke dalam rumah. Arah matahari, posisi bukaan, serta area transisi antara luar dan dalam sangat menentukan kualitas ruang open plan di interior. Elemen seperti teras, taman samping, atau inner court bukan hanya pelengkap semata, tapi bagian penting dari desain open plan teman-teman. Nah, area-area ini berfungsi sebagai perpanjangan ruang interior. Dengan cara ini, ruang keluarga atau ruang makan tidak hanya melebar ke samping saja, tapi juga terasa lebih lega dan pastinya lebih nyaman. Kalau tadi aku udah share nih tips untuk arsitektur interior open plan, sekarang aku bakal share tips untuk eksterior rumah open plan. Yang pertama teman-teman, buat bukaan besar ke arah taman atau teras, bukaan besar seperti pintu geser, kaca, atau folding door, membantu menyatukan ruang dalam dan juga luar, sekaligus memaksimalkan cahaya alami yang akan masuk nantinya.
Kedua, gunakan kanopi, secondary skin atau bisa juga dengan kisi-kisi karena elemen ini berfungsi menahan panas dan juga silau matahari tanpa menghalangi aliran udara. Selain fungsional, juga akan menambahkan karakter dari fasad rumah kalian. Nah, lalu yang terakhir, dari penempatan teras, selasar atau area semi outdoor menjadi ruang penyangga sebelum masuk ke dalam interior. Sehingga perubahan dari panas luar ke ruangan dalam terasa lebih halus. Sebuah rumah dengan konsep open plan tantangan terbesarnya bukan bagaimana menyatukan ruang, tapi bagaimana membaginya tanpa dinding. Karena ketika dinding diminimalkan, maka zonasi ruang tidak bisa lagi bersifat struktural, melainkan visual dan juga perseptual. Zonasi tanpa sekat berarti kita tetap membedakan fungsi ruang seperti ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan dan juga dapur, tetapi tanpa menggunakan dinding yang masif. Tujuannya agar ruang tetap terasa luas, terang dan mengalir, namun aktivitas di dalamnya tetap tertata. Nah, sebagai arsitek nih, kami biasanya membagi zonasi open plan melalui beberapa pendekatan utama. Yang pertama, perbedaan material lantai. Salah satu cara paling efektif adalah perbedaan material lantai, teman-teman. Misalnya nih, area ruang keluarga menggunakan lantai kayu atau vinil untuk kesan yang hangat, sementara ruang makan dan juga dapur menggunakan keramik atau batu yang lebih tahan terhadap noda dan juga air. Tanpa disadari, maka kita langsung membaca perbedaan fungsi ruang hanya dari tekstur dan juga warna lantainya saja. Yang kedua yaitu permainan plafon atau drop ceiling. Plafon juga bisa menjadi alat zonasi yang sangat kuat nih teman-teman. Area ruang keluarga bisa dibuat dengan plafon lebih rendah atau menggunakan drop ceiling dengan lampu tersembunyi. Sementara area makan nih memiliki plafon yang lebih tinggi atau bentuknya berbeda dengan ruang tamu. Perhubungan kecil ini memberi sinyal visual bahwa kita sedang berpindah fungsi ruang tanpa perlu sekat dinding yang masif. Next, yang ketiga yaitu pencahayaan yang berbeda. Nah, pencahayaan adalah elemen zonasi yang sering diremehkan nih teman-teman. Padahal dengan jenis dan juga intensitas lampu yang berbeda, satu ruang open plan bisa terasa memiliki beberapa area yang jelas loh. Contohnya nih, ada ruang makan menggunakan lampu gantung tepat di atas meja makan. Sementara ruang keluarga menggunakan lampu ambience yang lebih lembut. Walaupun menyatu, masing-masing ruang tetap terasa punya identitasnya tersendiri. Nah, yang terakhir nih yaitu posisi dan tata letak furniture. Furniture adalah pembatas tak terlihat dalam open plan loh teman-teman. Sofa yang menghadap satu arah bisa menjadi batas antara ruang keluarga dan juga ruang makan. Rak rendah atau kabinet dengan ukuran ketinggian yang berbeda juga bisa berfungsi sebagai pemisah visual tanpa menutup pandangan. Kuncinya adalah menempatkan furniture secara strategis, bukan asal memenuhi ruang saja. Pada rumah dengan konsep open plan, satu hal nih yang sering diremehkan adalah material dan juga pencahayaan. Karena sekat ruang diminimalkan, maka kedua elemen inilah yang paling menentukan apakah rumah bisa terasa nyaman atau justru terasa panas, silau, dan mungkin melelahkan juga. Dalam arsitektur nih teman-teman, material bukan hanya soal estetika semata, tapi juga soal tata letak ruang. Material menentukan bagaimana panas diserap, bagaimana cahaya dipantulkan, dan bagaimana suasana ruang dirasakan oleh penghuni di dalamnya. Untuk rumah open plan, gunakan material yang tidak memantulkan panas secara berlebihan teman-teman. Sehingga ruang tetap sejuk nih meskipun terbuka. Selain itu, pilih material yang mudah untuk dirawat juga. Karena ruang terbuka berarti area yang sering digunakan dan mudah untuk terlihat kotor. Dan yang tidak kalah penting nih, material harus memiliki tekstur yang memiliki karakter agar ruang tidak terasa datar dan boring atau membosankan. Namun material aja tidak cukup. Cahaya alami adalah elemen yang membuat ruang open plan benar-benar hidup teman-teman. Memanfaatkan cahaya alami dari dua sisi bangunan agar tercipta ventilasi silang, udara bisa bergerak dengan baik dan cahaya masuk lebih merata ke seluruh ruangan. Inilah yang membuat ruang terasa segar tanpa bergantung penuh pada AC dan juga lampu di siang hari. Pada area yang berbeda di tengah bangunan, penggunaan skylight atau void bisa menjadi solusi yang sangat efektif.
Cahaya dari atas akan menyebar ke area sekitar, menciptakan suasana terang tanpa silau sekaligus memberikan pengalaman ruang yang lebih dinamis. Oke, sekarang waktunya tips nih teman-teman. Tadi di awal udah ada interior, eksterior, dan sekarang adalah tips arsitektur untuk material dan juga pencahayaan. Yang pertama nih, batasi material utama maksimal 2-3 jenis agar ruang tetap rapi dan juga harmonis. Yang kedua, kombinasikan material bertekstur dengan finishing matte untuk menghindari pantulan berlebihan. Yang ketiga, maksimalkan cahaya alami dari dua sisi untuk kenyamanan thermal. Lalu yang terakhir, gunakan skylight atau void agar cahaya masuk hingga ke area terdalam rumah. Oke teman-teman, jadi rumah open plan yang nyaman dan juga fungsional bukan soal menghilangkan dinding sebanyak mungkin, tapi soal bagaimana arsitektur mengatur ruang, cahaya, dan material secara seimbang. Kalau kamu ingin merancang rumah open plan sesuai dengan kebutuhan dan juga karakter keluarga, Ertiga Studio siap membantu dari konsep hingga desain detailnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.